Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi Pratiwi, MSIT, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zawatri Nevia. Saya beserta dua rekan saya, Naila Sarah Salsabila dan Nurika Naya. Ini ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, ada definisi flowchart, kedua simbol-simbol flowchart, ketiga jenis-jenis flowchart, dan yang terakhir ada contoh flowchart. Pertama, ada definisi tentang flowchart. Flowchart merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah dengan menggunakan simbol-simbol tertentu yang urutannya ditunjukkan oleh tanda panah. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan rancangan program dalam skala kecil. Baik, perkenalkan nama saya Nurika Naya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol. Setiap simbol memiliki arti khusus yang mudah dikenali dari bentuknya. Simbol-simbol ini menggambarkan kegiatan, input, output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol dapat dibuat menggunakan program komputer atau template seperti penggaris khusus. Secara umum, simbol terbagi dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama itu input atau output. Input atau output yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. Yang kedua itu ada processing, yaitu merupakan simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data dengan komputer atau dikerjakan secara manual. Yang ketiga itu ada strong, yaitu simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. Selanjutnya itu lain-lain, yaitu simbol yang menunjukkan data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir, serta penjelasan-penjelasan tambahan pada bagan alir tersebut. Selanjutnya ini adalah gambar yang termasuk simbol-simbol input atau output. Yang pertama itu ada dokumen. Ini adalah dokumen, yaitu sebuah dokumen atau laporan dokumen dapat dibuat dengan tangan atau dicetak oleh komputer. Yang selanjutnya ini ada dokumen rangkap, yaitu digambarkan dengan menumpuk simbol dokumen dan pencetakan nomor dokumen di bagian depan dokumen pada bagian kiri atas. Selanjutnya ini ada input output, yaitu atau jurnal atau buku besar, yaitu digunakan untuk menggambarkan media uh, uh, digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagian alih program, menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagian alih dokumen. Selanjutnya ini ada tampilan, yaitu informasi ditampilkan oleh alat output online seperti terminal CRT atau monitor komputer PC. Selanjutnya ini ada pemasukan data online, yaitu entry data oleh alat online seperti terminal CRT atau komputer pribadi. Selanjutnya ini ada terminal CRT atau komputer pribadi, yaitu simbol tampilan entry data digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan komputer pribadi. Selanjutnya ini adalah simbol-simbol pemrosesan. Yang pertama ada yaitu pemrosesan komputer, yaitu sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Selanjutnya ini ada kegiatan manual, itu sebuah kegiatan pemrosesan yang dilaksanakan secara manual. Selanjutnya ini ada kegiatan campur sari, yaitu sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan dengan menggunakan alat selain komputer. Selanjutnya ini ada kegiatan memasukkan data offline, yaitu sebuah kegiatan dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data offline, yaitu entry data, diskit, dan register cache. Selanjutnya ini ada gambar, yaitu disk bermagnet, yaitu data disimpan secara permanen pada disk bermagnet digunakan untuk menyimpulkan file induk ya atau master file. Selanjutnya ini ada pita bermagnet, yaitu data disimpan dalam sebuah pita bermagnet. Selanjutnya itu ada disket bermagnet, yaitu data disimpan dalam sebuah disket. Selanjutnya ada penyimpanan online, itu data disimpan sementara dalam file online dalam sebuah media disket akses seperti disket. Selanjutnya ini ada arsip, yaitu arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya menunjukkan cara pengurutan arsip.
N sama dengan huruf nomor, A sama dengan huruf abjad, dan T sama dengan huruf tanggal. Baik, selanjutnya ini adalah simbol-simbol arus dan simbol-simbol lain. Yang pertama itu ada arus dokumen atau pemrosesan, yaitu arah arus dokumen atau pemrosesan, yaitu arus normal adalah ke kanan atau ke bawah. Selanjutnya ini ada arus data atau informasi, yaitu arah arus data atau informasi sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen lain. Selanjutnya ini ada hubungan komunikasi, yaitu transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Selanjutnya ini ada penghubung dalam sebuah halaman, yaitu menghubungkan bagan alir pada halaman yang sama. Penggunaan simbol ini adalah untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan. Selanjutnya itu ada penghubung pada halaman berbeda, yaitu menghubungkan bagan alir berbeda di halaman yang berbeda. Oke, selanjutnya ini ada arus barang, yaitu perpindahan fisik barang digunakan terutama dalam bagan alir dokumen. Selanjutnya ini ada terminal, yaitu digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses atau program. Juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Selanjutnya ini ada keputusan, yaitu sebuah tahap pembuatan keputusan digunakan dalam bagian alih program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif cara. Selanjutnya ini ada anotasi, yaitu tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau catatan sebagai klarifikasi. Salsabila, saya akan menjelaskan bagian jenis-jenis. Yang pertama, bagian alir dokumen atau dokumen flowchart, menggambarkan aliran dokumen ini dan informasi antar area pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Kedua, bagian alir sistem atau sistem flowchart, menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, bagian alir program atau program flowchart, menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Yang terakhir, bagian konfigurasi komputer atau computer configuration card, digunakan untuk menggambarkan konfigurasi perangkat keras sistem komputer. Oke, selanjutnya contoh flowchart. Flowchart tersebut menggambarkan aliran sistem penjualan, dimulai dari input data, penjualan, hingga pemrosesan data untuk menghasilkan laporan dan status informasi terkait piutang, persediaan, dan penjualan. Berikut penjelasan alurnya secara detail. Yang pertama itu terminal penjualan. Proses penjualan dimulai di terminal penjualan, di mana data penjualan diinput melalui langkah input data penjualan. Ya, selanjutnya edit data dan cetak tanda terima. Setelah data penjualan diinput, data tersebut diedit jika diperlukan dan tanda terima dicetak. Selanjutnya, data penjualan. Data yang telah diedit masuk ke dalam data penjualan sebagai file yang menyimpan catatan transaksi. Selanjutnya, ringkas data dan cetak total batch. Data penjualan diringkas dan kemudian dicetak menjadi total batch untuk kebutuhan perhitungan selanjutnya. Selanjutnya, file transaksi. Data penjualan juga disimpan ke dalam file transaksi untuk diolah lebih lanjut. Lalu, update file dan database perusahaan. Proses selanjutnya adalah memperbarui file dan database perusahaan menggunakan data dan dari file transaksi. Selanjutnya, perbandingan total batch. Total batch yang telah dicetak dibandingkan dengan total batch yang dihasilkan untuk memastikan tidak ada perbedaan atau kesalahan. Selanjutnya, file induk piutang. Setelah update file, sistem akan memperbarui file induk piutang, file induk persediaan, file induk penjualan, serta buku besar yang mencatat dan keuangan perusahaan. Selanjutnya, sistem proses inquiry. Data dari file induk dan buku besar dapat digunakan oleh sistem pemrosesan inquiry untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait status piutang, informasi mengenai piutang perusahaan, status persediaan informasi mengenai persediaan barang, analisis penjualan. Data yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap penjualan. Dengan alur ini, sistem penjualan perusahaan secara otomatis memperbarui data penjualan, piutang, persediaan, dan keuangan setelah setiap transaksi serta memberikan kemampuan untuk menganalisis status dan performa perusahaan. Selanjutnya, flowchart ini menggambarkan bagian alir program komputer untuk pemrosesan pesanan. Berikut penjelasan alur prosesnya secara rinci. Pertama, yaitu mulai.
Proses dimulai dengan memasukkan data order penjualan. Yang kedua, jika kredit disetujui, sistem akan mengecek apakah kredit pembeli telah disetujui. Jika tidak disetujui, order akan ditolak dan proses selesai. Jika disetujui, proses lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya, persediaan barang cukup. Sistem mengecek ketersediaan barang di gudang. Jika persediaan tidak cukup, order akan ditunda sampai barang tersedia, kemudian proses selesai. Jika persediaan cukup, proses berlanjut. Selanjutnya yaitu order lebih dari 500 unit. Sistem mengecek jumlah unit yang dipesan. Jika jumlah pesanan lebih dari 500 unit, pembeli akan diberikan diskon 20%. Jika jumlah pesanan kurang dari 500 unit, proses langsung lanjut ke tahap pemenuhan order. Penuhi order. Setelah verifikasi selesai, pesanan akan dipenuhi oleh sistem dan proses diakhiri dengan status pesanan terpenuhi. Flowchart ini menunjukkan bagaimana sistem otomatis memproses pesanan berdasarkan persetujuan kredit, ketersediaan barang, dan jumlah pesanan serta memberikan diskon jika pesanan memenuhi syarat tertentu. Kesimpulan dari presentasi ini adalah flowchart adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian masalah menggunakan simbol-simbol khusus yang menunjukkan urutan proses. Simbol-simbol ini terbagi dalam 4 kelompok, yaitu input atau output, pemrosesan, penyimpanan, dan simbol-simbol lain. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami tentang flowchart. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.